Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat online, mitra muslim yang sudah menunggu ya program terbaru dari Instagram Suara Muslim. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu ya malam hari ini untuk ikut gabung nantinya di edisi perdana dari Bisik Jodoh ya. Bisik Jodoh ini merupakan akronim dari Bincang Asik tentang Jodoh. Dan insya Allah saya Muhammad Nasir yang akan menemani teman-teman nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan ngobrolin tentang problematika pranikah ya. Apa aja yang mungkin yang perlu disiapkan bagi teman-teman yang sedang menyiapkan pernikahan, atau bahkan mungkin nggak ada yang disiapin karena nggak ada calonnya. Ya kalau gitu gimana cara untuk mendapatkan calon? Atau mungkin calonnya udah dapat tapi kemudian calon mertuanya nih belum bisa ditaklukkan. Nah, gimana cara menaklukkan calon mertua? Ya, dan tentu obrolan-obrolan dan problematika pernikah lainnya nanti akan bisa kita diskusikan di malam hari ini. Baik, teman-teman juga boleh ya silakan absen dari mana aja nih yang udah bergabung, yang ya malam minggu atau malming atau malam ahad ya digunakan untuk bergabung di Bisik Jodoh. Silakan boleh komentar dan juga nanti kita bisa diskusi. Kemudian insya Allah nanti akan ada kejutan dari acara kita malam hari ini. Baik, dan saya juga nanti akan bersama dengan founder dari Ngaji Jodoh, Bang Oki Aryono, yang akan menjadi narasumber perdana kita. Sepertinya juga sudah terhubung ya. Oke, kita sapa beliau, Bang Oki, dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya? Jelas. Oke, malam hari ini di mana nih posisi Bang Oki? Di rumah. Di rumah. Jadi Lebih terang mana? Ini apa menikmati. tadi? Lampunya. eh Kayaknya hampir sama ya lampunya. Pokoknya dua-duanya cakep lah gitu ya. Oke, Ini ini juga ada teman-teman lampu yang. tambahan. Ada lampu Oh, ada tambahan nih. lampu tambahan. Oke. Bagus mana? Tapi mukanya berminyak nih. Apa berminyak nggak kelihatan kok ya, nggak di zoom kok. Ini juga keringetan nih karena Surabaya panasnya nomor satu di Panas. Indonesia. Hah? Emang ya? Ya, Panas nomor satu ya? iya nomor satu di Indonesia Surabaya panasnya ini. Mungkin karena nggak Minggu-minggu ada ini ya? minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini dia paling paling Sidoarjo panas. nomor 1,5 kayaknya. Ini Pokoknya kalau di Sidoarjo ini. jalan itu naik motor wes sudah panasnya luar biasa ya. Ini teman-teman juga yang komentar, terima kasih ya. Pak Oki juga bisa ngeliat mungkin di komentar di sini ada yang dari Pasuruan, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada yang dari daerah-daerah lain ya. Silakan nanti bisa bergabung di Bisik Jodoh kurang Kenjeran. lebih Tadi ada selama Kenjeran. 1 jam ke depan. Kenjeran. Oke. Gresik. Tadi ada Gresik. Gresik. Musik juga ada. Oke. Dari mana aja lagi nih selain itu? Kelihatan ya tulisannya. Tak terlihat nih Pasuruan. sepertinya di saya. Masa sih? Iya, kelihatan tapi agak kecil gitu ya. Mungkin karena agak jauh ini. Sehat ya Oh, Mbak agak Oki jauh malam ya. hari ini ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Samarinda ini ada ini. Dan Samarinda. Oke, Iya. Kalimantan Timur ya. Benua Etam. Luar. Nah, itu istilahnya benua Etam kalau Samarinda itu. Iya, bener ya, benua Etam ya. Kalau keliru dibetulin aja. Soalnya saya tetanggaan sama sama Kalimantan Timur. Saya Kalimantan Selatan ya. Borneo. Ini kita edisi perkenalan nih Bang Oki ya ke teman-teman, karena biasanya kan kita live-nya di Instagram Catatan Nasir sama Ngaji Jodoh. Malam hari ini kita pindah ke rumah baru, rumah Suara Muslim. Saya sebagai tuan rumahnya, Bang Oki sebagai tamunya malam hari ini ngobrolin tentang Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Kenapa sih kita harus ngobrolin tentang jodoh atau pernikah, Bang Oki? Apa sih signifikannya bagi kita saat ini ngobrolin pernikahan ini dari sisi Bang Oki? Ya, pertama eh, ibadah yang durasinya paling lama ini adalah pernikahan. Ya.
Ya. Kalau kita perhatikan ibadah lima apa itu empat ya empat empat rukun Islam itu kan haji itu kan yang ibadah yang menguras fisik, tenaga, pikiran, hati dan Mhm. menguras uang juga, ya kan? Iya, semuanya ya. Iya semua itu. Nah, umroh haji itu hampir sama, tapi haji memang lebih lebih dahsyat ya. Nah, menurut apa fikihnya haji itu kalau dimampatkan itu hanya 6 hari saja. Kalau ambil wajib-wajibnya ya 6 hari saja. Hmm. Yang jadi lama jadi sebulan jadi 40 hari itu antri pesawatnya pulang pergi. Ada rangkaiannya Lah, kan, nanti ziarah ke sini, iya sana antri gitu. antri pesawatnya lama sehingga waktunya bisa untuk ziarah kemana-mana ke tempat bersejarah ya. Nah itu. Nah, Indonesia kan 200.000 total dengan jamaah yang lain bisa 2 juta orang itu kan pesawatnya gimana itu. Nah itu hanya 6 hari itu saja persiapannya Allah sebutkan di Al-Quran di Al-Baqarah itu eh, watazawadu fa inna khairaz zadi watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi Mhm. berbekalah karena bekal terbaik itu adalah takwa. Nah, itu Ya. hanya untuk 6 hari. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Ya, Yang seumur hidup. seumur hidup ya. Ya, saya contohkan bapak mertua saya lah. Beliau wafat 2015 ya. Ya, alhamdulillah dari beliau menikah sama ibu mertua sampai ya akhir hayat ya masih ya. Ya kita mimpinya seperti itulah sampai kakek nenek ya, sampai usia. Mhm. Nah, itu maka perbincangan ini ya seumur hidup kita. Perbincangan bisik jodoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa tidak ada ya mata kuliah itu atau mata pelajaran SMK, SMA maupun kuliah itu bagaimana menjadi suami yang baik itu nggak ada kayaknya ya. Hmm. Iya. Jadi istri yang baik, jadi suami yang kowam yang disebutkan itu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan bagaimana suami menjadi pemimpin yang baik dan bagaimana istri siap dipimpin kan begitu. Nah, itu tidak ada itu Hmm. mata kuliahnya nggak ada ya. Kalau mau ada kelas khusus, tapi kan khususnya itu siapa yang menyelenggarakan, siapa dosennya kan gitu. Nah, maka Iya, iya. diskusi kita ini belajar dari hulunya. Jadi, hulunya ya kapan ya? Sejak sejak single ya. Sejak single harus kita bahas karena apa? Ya kalau persiapannya lebih matang saya kira lebih bagus hasilnya. Saya kira gitu ya, Bang ya. Oke. Tapi Mudah-mudahan Bang kemudian kadang Stresir orang setuju. mikirnya, iya, ya sangat setuju banget ya. Cuman kadang kan orang mikirnya ketika kita beribadah tadi seumur hidup, itu kan nanti bisa sambil jalan, belajarnya, kemudian apalagi dengan praktik langsung itu kan nanti akan lebih ngena nih, ilmunya yang didapatkan dan dipraktikkan. Ya, betul. Eh eh yang membedakan kita satu sama lain itu adalah cara belajar. Ya, cara belajar. Mhm. Ada orang itu yang cepat belajar, cepat nangkep gitu, cepat Iya. adaptasi. Nah, ada yang lambat. Nah, kita khawatir kita ini tidak terlalu cepat belajar. Kalau kita tidak terlalu cepat belajar, nanti ketemu kejutan-kejutan, ketemu goncangan-goncangan dalam rumah tangga, ya khawatirnya ya ibaratnya kalau motor atau mobil tidak ada pernya ini kurang empuk ya. Jadi begitu ada goncangan ya, tak langsung patah. Nah, ini yang kita jangan sampai gitu. Nah, maka Mhm. daripada kita nggak tahu per kita itu lentur apa keras atau malah nggak punya pernya, mending kita belajar sama-sama di sini. Ya, saya tidak mengatakan saya ya terbaik lah, bukan. Tapi saya mendampingi teman-teman pranikah itu sejak 2013 secara Ya, secara secara terbuka resmi. ya, secara terbuka. Ya, secara terbuka 2013. Iya, iya. Ya. Tapi secara Ah, tertutup itu ya ah, sejak saya membantu adik saya mhm. bertaruh dengan calonnya waktu itu. Sekarang sudah jadi suaminya ya. Jadi saya
merefleksikan diri saya sendiri, seandainya banyak teman-teman putri ya, terutama teman-teman putri ya, teman perempuan itu tidak punya kakak seperti saya. Nah, betapa gimana ya, kasihan gitu. Karena saya lihat adik saya sendiri itu nggak pernah nongkrong, nggak pernah main, nggak pernah nge-mall, nggak pernah hangout ya. Loh, Faiz, bentar, Loh, Faiz kok lampunya. gelap? Ini Refleks disabotase dia. sama Faiz kayak ini. Ya, ini kamarnya anak saya ya, pemirsa. Sudah Oh. SMP kelas 2. Dia keluar masuk itu sudah Ya, refleks mematikan lampu. Ini ada ayahnya di sini live, mana dia lupa. Ya, saya melihat adik saya ini, dua perempuan ini tidak begitu biasa bergaul dengan lawan jenis. Otomatis circle pertemanannya itu ya kecil ya, lingkaran-lingkarannya ya, kecil. Nah, saya merasa kalau tidak saya asistensi atau saya dampingi ya, bagaimana dia bisa bertemu dengan calonnya. ya. Kebetulan adik saya yang setelah saya, nama adik saya namanya Mary. Nah, Mbak Mary ini saya kenalkan dengan teman kerja saya sendiri. Jadi Ya, muter-muter di sana ini. ya, saya daripada nyari susah-susah kemana, mending teman sendiri kan. Ya udah jelas ya, udah tahu nih Jel- teman sendiri kualitasnya iya, kayak gimana. iya, teman saya itu laki itu ada 5. Nah ini yang kelima ini yang alhamdulillah bersedia jadi adik ipar saya. Yang 4 sebelumnya ya belum rezeki ya, belum berjodoh gitu aja. Tetap berteman sampai sekarang ya. Iya, iya. Oke. Teman-teman juga boleh silakan, ini obrolan kita bersama, bincang kita bersama gitu. Jadi silakan juga boleh komentar. Bukan hanya Mbak Oki sama saya yang ngobrol, teman-teman pun juga silakan boleh. Tadi tentang problematika pranikah ya, atau mungkin ada yang merasa nggak bener kayaknya gini nih gitu ya. Silakan juga Ya, boleh. boleh. Mau dibantah juga boleh. Ya, forum bebas. Nah, tapi bantahnya sesuai dengan kondisi ya, Tema. maksudnya objektif gitu, nggak subjektif. Kadang orang itu banyak banget teorinya Bang Oki, tapi dia tuh belum nikah, tapi teorinya ini banyak banget gitu kan. Nggak harusnya gini loh, Ya, nggak harusnya gitu. Padahal dia ini belum nikah, belum tahu, belum nyampe ke sana tadi itu untuk ketemu jodohnya. ya, Silakan ya. ya, ini tadi beberapa orang yang komentar Oh ini malam. yang bergabung ada adik ipar saya juga ini. Oh, Ustadz. udah dikomentarin nggak? Oh, Bukan, itu Ustaz, yang Ustaz adiknya Rofi. lagi. Ini adiknya lagi. Ya. Ini ada yang Adik satunya ipar lagi saya ya. 2. Ya, adik Oke. saya 2, jadi iparnya 2. Bagaimana hukuman? Ini Oh, banyak dicobain juga pertanyaan juga ini. nih masuk. Bagaimana hukumnya chat atau bahkan video call dengan calon istri yang masih bukan mahram? Wah, ini udah masuk mulai ke fikih nih kita ya. Nah, karena emang bahas pranikah ya, bahas kayak gini juga. Bang Oki dulu waktu mau nikah sempat dulu memang sudah ada smartphone ya waktu itu. Sudah ya. Ponsel masih Siemens sama Nokia. Cuman Nokia, Samsung, Ericsson ya, Alson Ericsson ya. Iya, masih itu. Gimana tuh Masih. kalau versi Bang Oki nih? Loh, sebetulnya sih video call itu kan sama kayak ketemu biasa ya. Sama kayak ketemu Ya. ya, cuma beda Ya. Iya, wasilah. cuman medianya saja berbeda. Nah, kalau kita ketemu orang lain yang bukan mahramnya, ya tentu saja batasannya kan sama kayak ketemu kita di luar rumah gitu. Misalnya, misalnya saya ketemu dengan teman kerja misalnya, perempuan gitu. Ya, bagaimana ketemu dengan orang lain itu bukan mahram ya, nutup aurat, ya, yang dibahas juga sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan arahnya, ada arahnya gitu loh. Jadi kalau komunikasi dengan lawan jenis yang memang kita mau serius untuk jadi pasangan ya kan, Ya mau menuju ke itu sana harus ya. iya dibatasi tema-tema yang penting-penting, jangan yang nggak penting-penting. Kamu makan apa, tadi pakai baju apa, itu kan nggak penting, nggak nyambung ya. Ya Oke, itu oke. kalau kalau chatting, tapi Itu kalau video godaan ya. call, ya
Kalau video call saya kira sama dengan kita ketemu orang yang bukan mahram ya. Nutup aurat, terus ya sopan santunnya. Saya karena apa? Yang terjadi sekarang itu kan streaming, video streaming misalnya live IG Live ya, streaming. video call ya, atau TikTok atau apa, itu kan ruang pribadi Mm-mm. disiarkan secara atau secara terbuka, itu kan masalah itu. Iya, Pakai iya. baju pakai baju tidur untuk teman-teman putri perempuan misalnya. Baju yang biasanya hanya untuk sendiri di rumah di kamar, ya mohon maaf kayak you can see apa, itu kan dikonsumsi diri sendiri. Nah kok disiarkan live, Live kan ya. disiarkan TikTok, di upload, ini kan kesalahan fatal gitu. Saya kira di situ. Ah, Dan Oke. untuk Jadi, penanya siapa, penanya siapa ini tadi namanya, ya Mbak apa apa tadi Mas? ini di atas jauh banget ya. Emas kayaknya. Ya, saya punya sepupu, kira-kira Ah, setahun yang lalu saya main ke rumah beliau di Jember ya. Itu saya ah. dengarkan, saya di kamar sebelah. Ya kira-kira usia sekarang kelahiran 94 apa 96 ya, saya lupa itu. Ya udah belum nikah, perempuan. Itu telepon dengan Hmm. teman kerjanya, laki. Mulai jam 10 Ya. malam sampai setengah 1 malam. Wow. Ya. Kerjaannya ribet Ya, banget kayaknya. Lembur kayaknya. yang di ya saya tanya itu teman apa pacar? Teman Mas, Nah, tapi kok teleponnya sampai segitu amat? Sampai jam berapa? hmm. Sampai dari jam 10 sampai TTM kali. setengah 1 ya. Nah, Telepon ya, suara, telepon suara sih apa? Voice call ya. hmm. Saya kira juga nggak sehat, telepon lama-lama kayak gitu. Apa juga emang dia omongin kan? Ya, ya. Jadi sebelum masuk ke ranah hukumnya tadi ya, mungkin Iya, teman-teman bisa 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 apa namanya pertimbangkan dari segi kepantasan tadi ya. Misal masa mau tidur gitu ya, ini si calon perempuan juga mukanya mungkin muka mau tidur, kerudungnya asal-asalan, terus video call sama calonnya. Ya itu sama aja kayak udah mau tidur bareng gitu ya. iya Padahal belum betul. belum sah tadi, belum halal. Kadang Pernah memang itu, banyak yang perlu pernah itu Bang. gimana? Istri saya itu ditelepon temennya perempuan. Dia pakai Hmm. video call malam-malam gini, jam-jam 8, jam 9 malam video call. Ya istri saya nggak mau lah. Oh, wah, jangan video call, saya di kamar. Perempuan, teman perempuan ya, sama-sama perempuan. Itu aja nggak mau kok, apalagi Anda yang lawan jenis ya. Laki-laki Waduh. lawan jenis ya. Dan kalaupun dia mau, wah ini juga bahaya nih, bisa kebablasan nanti ya. Ya, Mengurangi artinya kesaduan itu nanti. batas-batasannya itu seperti batasan kita ketemu orang di luar Ketemu ya. langsung ya. Sama saja, cuman tinggal medianya. Hmm. Satu ruangan sama, kalau ini kan satu online. Ah, Jangan dibedakan, jangan disamakan dengan kita ketemu siapa, bapak ya, kita, apa ibu kita gitu. hmm. Gitu ya. Tadi Mas kayaknya yang bertanya tadi di atas agak susah saya nge-scrollnya ke atas. Dan Iya, susah ini tadi nge-scrollnya juga sekarang. agak susah nge-scrollnya. Ada Altop nih. Altop selamat datang. Ada Ika di Surabaya juga. Ustadz siapa ini kira-kira yang bergabung nih di Kadi Surabaya? Um, Kadang yang didiskusikan itu juga jangan sampai teman-teman apa istilahnya ini ngalor ngidul ya kemana-mana tadi ketika mau diskusi dengan calon tersebut. Awalnya mungkin bisa aja diskusinya ini bener ya, mau nentuin souvenir kah misalnya gitu kan, kemudian nentuin baju ini itu sebagainya, tapi di tengah-tengah ada godaan-godaan mau ngecat yang lebih. Nah ini harus diperhatikan juga. Pak Itu Satria, masih penting, Bang. Kalau bahas souvenir apa itu berarti sudah nyebar undangan, udah mau nikah itu. Iya. jadi Yang iya, yang masalah itu ya belum apa-apa, lamaran belum, tunangan belum, apa belum, telepon-teleponan berjam-jam, video call. Nggak jelas itu, nggak ada kepastian nggak ini. jelas ya. Kau mau melamar kapan, mau mau meminang ke rumahku kapan, ketemu ayahku kapan, ya kan belum jelas itu. Hmm. Oke, Bang Oki mungkin agak mundur ya, soalnya kepalanya kepotong. Assalamualaikum Iya. Ustaz Nasir, menyimak semoga dapat jodoh, amin. Altop menyimak semoga dapat jodoh. Semoga ketemu jodohnya di sini ya. Ini kan juga yang ngechat nih siapa tahu pada jomblo nih.
yang bergabung juga siapa tahu cewek-ceweknya, akhwat-akhwatnya juga pada jomblo. Ketemu Altop yang juga sama-sama jomblo. Ada nggak Mbak Oki yang kemudian teman-teman yang ngikutin kajian pranikah gitu ya, atau apalah istilahnya, seminar dan sebagainya, tapi justru tujuannya tuh bukan mau ngikutin ilmunya, tapi nyari-nyari nyari-nyari target nih. Nah, laki-laki nyari target perempuan gitu. Akhirnya ketemu dan jodoh. Ada nggak pengalaman gitu? Ya, ada ya. Jadi sebetulnya sih sah-sah saja ya. Jadi modus lah istilahnya. Kan masih nggak salah kan kayak gitu? Ya, sebetulnya sih begini ya teman-teman ya. Nah, Modus modus itu dibolehkan selama tidak ada pelanggaran secara syariat dan begitu. Ya. hmm. Misalnya ikut pengajian di Ustadz ini, harapannya cari calon di situ, ya bagus lah, sama-sama ketemu di tempat Hmm. ngaji ya, daripada ketemu di tempat dugem ya kan. Atau ikut apa kegiatan olahraga apa misalnya, Hmm. komunitas Ya, klub ya. bersepeda apa, ya Hmm. touring motor apa ini di situ banyak ini ya, ada Waduh, cewek, ada touring motor perempuan. sama-sama. Cowok cewek touring Ya motor. siapa tahu kita nggak tahu lah namanya hobi apa misalnya. Kemarin itu saya pernah bang, itu ada sebetulnya saya nggak itu ya. Ini ada teman Ahwat bilang Pak Oki saya punya Hmm. teman sama-sama komunitas penggemar band Wali. Ya, Oh, oke. ya namanya Anu Para ya, Wali kalau nggak salah, Para para Wali kalau nggak wali, salah. ya para wali. Ya. Kalau dewa kan Anu bala Pak dewa Oki, ya. ya katanya gini-gini dia lagi single soalnya istrinya sudah berpisah gini-gini. Dia Hmm. duda gitu. Ya nggak apa-apa, Hmm. suruh main aja ke rumah saya. Nah gitu. Akhirnya ya, Hmm. alhamdulillah ini ketemu jodohnya sama-sama pernah terluka dan berpisah. Alhamdulillah kini Tuh, bersatu. Ya, jadi udah yang sama-sama memahami ya, karena pernah terluka. ya yang laki yang emasnya punya anak satu dari yang sebelumnya masih TK. Ya, Terus dibawa si Mbak anaknya. ikut sama ibunya, nggak mau ikut ayahnya Oh, ya wes, iya. nggak apa-apa. Oke, yang oke. yang mbaknya yang pasangannya belum punya putra jadi Nah, masih sendiri. Alhamdulillah nikah kemarin bulan apa itu, bulan Juni kalau nggak Mei. hmm. Ya, ya, ya. Jadi ketemu di tempat Jadi yang sama ya. jadi batasan-batasan syariat itu sebetulnya satu saja sebetulnya, jangan berduaan. Hmm. Nah, Oke, oke. ada lagi, anu kok Pak cuma di rumah. Iya itu kan sering dipakai guyonan, kamu nggak ke rumahku tak? Ah males. Tapi papa mama lagi pergi. Wah ayo. Nah yang jadi masalah itu Anda berduaan tidak sengaja, apalagi disengaja di tempat Hmm. yang jelas, apalagi yang tidak jelas. Nah ini yang tidak dibolehkan dalam agama kan begitu. Kalau sekarang kan mungkin secara fisik nggak berduaan langsung, Bang Oki, tapi kan secara online tadi video call, kemudian Ya chatting dan lain paham ya. sebagainya. Itu kan masuk juga Ya, halwat kan? ya sebenarnya kembali ke kaidah awal. Pertama, kalau memang ada tampilan fisik seperti video call, berarti kan visual ya, terlihat ya. Kalau telepon suara kan cuma audio. Kalau Ya. video streaming seperti ini kan video call itu kan berarti ada visual. Nah, kalau visual tentu saja Hmm. batasan auratnya sama kayak kita ketemu orang lain kan begitu. Dan yang Hmm. kedua, yang harus menjadi garis bawah adalah yang dibahas itu apa kan gitu. Jelas apa enggak gitu. Orang ya, Ya, saya ya, ya. pernah menemukan riset, nah ini riset lama. Hmm. Riset di zaman telepon masih kabel. Rata-rata Ini masih orang itu relevan kalau nggak ada, nih risetnya? oh relevan. Jadi alat komunikasinya apapun, ya. Ya, ya. Orang kalau telepon itu kalau sesuatu yang penting itu durasinya 3 sampai 5 menit saja.
kelar ya, Ya, selesai. ya jadi misalnya bos nelpon anak buah, misalnya nelpon rekan kerja, kita nelpon misalnya hotel mau pesan ini untuk apa persiapan rapat di hotel ini pinjam ruangan apa ya misalnya meeting nih apa. Itu 3 sampai 5 menit Hmm. selesai. Ya, di Hmm. luar itu sampai 7 menit toleransi. Lebih dari itu sudah nggak umum. Nah, apalagi yang sampai lebih dari 30 menit, 1 jam, tentu tidak lagi hal yang penting yang dibahas. Esensial ya. Nah, Betul dan itu. yang ketiga, Iya. yang paling penting adalah yang disukai cewek itu, perempuan itu bukan permen, bukan coklat, Hmm. bukan es krim, Hmm. ya. Bukan bunga ya. Yang disukai Hmm. mereka adalah kepastian. Oh, tapi kira tadi bunga bang. Yang disukai wanita itu adalah kepastian. Oh, Kepastian iya, kapan iya. kamu melamar saya, dan kepastian kapan keluargamu datang menemui keluargaku. Nah, gitu. Oh, Kepastian itu itu yang kutunggu. Arman ya lagunya. Maulana, band Gigi. Kepastian yang aku tunggu ya. Arman Maulana ya. Tapi kita dari Reza, kepastian. Hmm. Oh iya, dah. Oke, Ada ini lagi. ada Mirza Gulam Ahmad. Bang Oki kenal Mirza Gulam Ahmad ya? Wah, itu kan orang India, tokoh. Tokoh India Siapa Pakistan ini? ya. Ada Katanya teman dah ada di atas di sini. tadi. Enggak, komentar di sini mohon doanya katanya sedang proses biar bisa ketemu jodoh. Amin. Iya, amin ya. Semoga Dilancarkan. bisa ketemu lancar. Duh, hilang nih. Kalau jodoh nggak, Nggak kelihatan gini. iya kok sekarang menunya Instagram kok begini ya, susah-susah di scroll gini. Kelihatan. Ini kayaknya saya harus pakai dua dua gawai ini biar bisa ngontrol ya. Tadi juga Gitu ada ya. Pak Tris. Pak Tris Terus siapa? katanya. Tris Aji Jodoh kayaknya. Hah? Pak Tris komentarnya namanya juga ikhtiar ya. Tapi kalau dengan ngaji jodoh insya Allah barokah katanya. Memang nggak tahu ini Tris yang itu apa Tris yang lain ya. Sebab Tris yang ada kalau Tris yang itu tuh apa? ya ini namanya suratan takdir ya. Mm-hmm. Ya Mas Tris yang itu alhamdulillah terlibat dalam ngaji jodoh dan bertemu jodohnya tanggal 10 bulan 10 2020 menikah 10 dengan 10 2020 ya namanya Mbak Nurvia ya. tahun yang lalu ya. Ya. Qadarullah tanggal 26 Agustus 2021 Mbak Nurvia ya sebah kembali ke rahmatullah ya meninggal. Benar. 2 hari sebelumnya Mbak Nurvia dioperasi sesar putranya lahir. Oh, lagi hamil. Ya, hamil 7 bulan apa 8 bulan. Jadi putranya selamat, ibunya tidak selamat. Masya Allah. Ya, nah ini Mas Tris ini bingung karena putranya nggak ada yang ngasuh. Gimana? Wih, jadi gimana gitu? Adiknya juga Ya, nggak bisa ya? Kan biasanya ada yang turun ke adik tuh. jadi sempat ditaruh di inkubator kan prematur tuh ya Ah. bayinya. Nah itu di inkubator itu 2 minggu kalau nggak salah. Nah itu tidak boleh dijenguk kecuali perempuan. Nah gimana ibunya Hmm. meninggal? Bapaknya nggak boleh Tuh. jenguk. Keluarga Kasihan. ibunya mungkin keluarga bapaknya. Kan kemarin COVID ya. Jadi harus swab Oh dulu kalau iya. mau. Dan itu di Dokter Sutomo, rumah sakit Dokter Sutomo. Nah itu Padat kemarin tuh ya. banyak yang usul ya, banyak yang usul cari donor ASI, cari ibu susuan ya kan, begitu kan? Ah, Cari perawat. Nah ada yang usul konkret, udahlah Pak sekalian cari ibu baru. iya. Iya. Nah ini akhirnya cari ibu baru, belum dapat tapi Hmm. ya, belum dapat. Masih proses ya. Oke. Ya Semoga Allah ikhtiar, mudahkan namanya ya. juga ikhtiar ya. Betul. Mas Tris ya. Itu mungkin orang yang sama atau mungkin beda.
walau alam tadi karena agak Nggak susah kelihatan. nge-scroll ke atas ini saya. Iya, Nggak saya juga kelihatan ya susah ini. teman-teman. Teman-teman Iya. terima kasih nih yang udah gabung. Boleh silakan komentar ya tentang pramikah atau problematikanya, atau mungkin udah berupaya gitu karena saking seringnya berupaya tapi kemudian nggak nemu-nemu juga, akhirnya ada juga yang saya ya selesai gitu, maksudnya udah nggak mikir lagi gitu. Ada yang seperti ini, Bang Oki, I'm single, I'm very happy gitu kan, itu kan sering tuh di Oh ya. mantranya sering dimantrakan gitu, single Ya, happy, nggak ganggu orang lain gitu kan. Ya udah jalani aja kehidupan seperti ini, nggak salah juga kan kalau kayak gitu. betul. Saya tanya, ya ini seolah-olah Bang Nasir ini ya yang tanya. Apa Hmm. yang saya tanya itu temen netizen tapi Bang Nasir mewakili netizen. Bang Nasir kalau Jangan, sakit perut, saya nggak gini. ya misalnya Bang Nasir kalau sakit perut, buang air besar yang diare gitu, apa yang dilakukan pertama kali? Buang diare. Ya kan nyari mules-mules, buang nyari air besar terus. Hah? ya, Ya kan sakit ya lah. harus ke tempat pembuangannya lah, dibuang kan, Enggak, supaya dikeluarkan. supaya sehat, supaya sembuh gimana? Oh, supaya sehat. Saya biasanya minum madu. Ya. Kalau madu nggak berhasil, Madu anget ya. Ya, madu anget, kemudian ada habatus sauda, dan juga ada apa tuh? tablet-tablet ataupun apa, tablet iPhone kali, obat-obatan. Nah, itulah istilahnya. Ya. Jadi kalau orang sakit, segera minum obat sesuai sakitnya. Sakit Ya. perut, diare ya obatnya obat itu. Stop apa itu? Hmm. Sesuai obat. Masih sakit juga, obatnya nggak mempan, kemana Bang? Bila sakit berlanjut, Hubungi dokter. ya jadi teman-teman ya, Bila sakit banyak hubungi dokter ya. jadi orang sakit itu ikhtiar, dia pengen sembuh. Hmm. Dan Hmm. tidak ada, misalnya kita lagi sakit perut, buang air besar terus, diare misalnya. Hmm. Ntar aja deh, nunggu mood saya enak, saya tak cari obat. Nggak gitu kan? Ya. Ya. Ntar aja deh, saya nyari obatnya. Kalau kalau uang saya udah 30 juta, saldo saya di rekening. Enggak, Uh, jadi ikhtiar itu terus selama Anda membutuhkan sesuatu itu, hajat itu, maka Anda ikhtiar itu. Nah, hmm. nah single itu hajat. Hajatnya adalah punya hajat apa? Ya, berkeluarga, mencari pasangan. Ya terus, walaupun Anda sendiri apa ini itu, ya nggak mungkin lah hidup sendiri. Bang Nasir aja pernah Hmm. bilang ke saya, jangankan anak seusia 25, 28, 29, 30. Yang usia masih Hmm. 9 tahun, 10 tahun aja SD. WhatsApp-nya, chatting-nya udah uwu-uwu. Sudah ya bunda. Bunda, Oh ayah iya, pergi sekolah dulu ya katanya. udah Ayah, sayang-sayangan. Nah, PR dari sekolahnya udah dikerjain belum? Katanya. iya, jadi kita yang udah usia dewasa, udah bekerja, punya penghasilan, masa tidak ikhtiar gitu. Wong kita usia Hmm. 10 tahun aja udah membangun suasana romantisme dengan lawan jenis kok. Ya. Masa yang dewasa begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu ibadah. Niatnya niat Hmm. ibadah. Maka proses mau menikahnya itu sejak ta'arufnya, sejak mencari pasangannya, sejak berkenalan, juga ibadah. Begitu. Oh, juga ibadah. Jadi proses mencari berkali-kali mungkin kandas dan sebagainya itu juga ibadah. Iya, jadi semakin banyak gagal, sebetulnya Anda itu semakin banyak pahala. Ibadahnya semakin banyak ya, ibadahnya ya. Pahalanya Oke, makin ini perlu banyak. mindset, ini perlu dibetulin kayaknya nih ya. Betul. Nah sekarang Anda mau sholat. Ya. Hmm. Sebelum sholat, wudhu dulu. Itu. Udah ibadah Ah. wudhu. Setelah Hmm. wudhu, atau sebelum wudhu biasanya cari baju dulu. Kalau perempuan mukena, pasang Hmm. sajadah. Kalau laki pakai sarung.
Nyari sisir, habis Hmm. wudhu sisiran. Nyari sisir, nyari sarung, nyari mukena udah ibadah. Kan begitu kan, Bang? Hmm. Ya, ya, Iya, ya, ya. kan Oke, oke, oke. itu kan rangkaian. Jadi satu jika tidak lepas, maka dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, begitu. Jadi mulai Hmm. nyari calonnya, nyari comblangnya, berkenalan dengan ini, ikhtiar kemana-kemana, itu udah dihitung pahala, insya Allah begitu. Maka niatnya Oh. betul dulu. Ya. Hmm. Jadi Berarti ngikutin bisik jodoh malam ini juga bagian dari pahala dong ya? ya makanya niatnya harus ya betul-betul ya. Karena niat itu seperti Anda pergi menggunakan Google Map, disetting dulu itu Hmm. tujuannya mana, gitu. Koordinatnya mana. Kalau enggak nanti nyasar kemana terserah, nanti bingung kita. Gitu. Hmm. Oke. Jadi kalau tadi kalau mindsetnya seperti itu nih teman-teman ya, ketika kita proses kemudian gagal, proses gagal lagi itu ibadah tadi ya. Jadi semakin banyak proses yang gagal, semakin banyak ibadahnya. Bedanya Makin jadi banyak kalau misalnya pahalanya, dia prosesnya pahalanya, iya, semakin banyak pahalanya. Oke. Kalau iya, satu kali prosesnya berarti pahalanya cuma satu kali dong Bang Uki ya? iya kan berhasil tuh, berhasil apa? Berhenti. Ya berhasil, satu kali berhasil. Berarti Nah, pahalanya cuma dapat berganti sekali, tapi pahalanya setelah itu dia menjadi udah pahala masuk suami nikah, masuk istri. ibadah ya. Iya. Ya kayak Bang Nasir inilah sama Kak Mutia. Sekali aja cukup. Iya, 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 nggak perlu banyak-banyak gitu ya, nggak perlu beberapa kali. Karena Oke, karena ada yang gitu ya. begini, Bang. Karena ada yang begini. Ya khususnya putra ya, teman-teman cowok ya. 3 kali, 4 kali ditolak. Habis itu dia terus merasa hopeless gitu, kayak merasa kalah gitu. Hmm. Ya. Iya, iya. Udahlah, udah Pak Oki, saya nggak taruh dulu deh. Saya mau menenangkan diri dulu. Emang Tendangan diri hatimu kemana tuh? emang hatimu Hmm. kacau, meletus balon hijau. Padahal balonnya udah ditahan biar nggak meletus nih, balon Iya. hijaunya. Jadi kalau cowok, ya orang Surabaya bilang itu menang Hmm. milih. Lo boleh milih cewek Oh. segitu banyak itu. Ya. Saya kuliah jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UNESA, Bang. Jadi cerita ini. Hmm. Dulu Daunesa namanya apa? Masih Ikip. Saya masuk waktu mendaftar masih UMPTN namanya. Itu masih IKIP Negeri Surabaya. Hmm. Ya. Nah, Tapi saya lulus, ijazah saya sudah UNESA. udah ganti, Iya. udah Jadi transformasi ya. Nah, berubahnya tahun 2000. Saya kan masuk 99. ya. Nah, Apa nih saya cerita dari masuk sastra kelas, Inggris ini? ya, saya masuk kelas tahun 99 itu saya kelas B ya. Saya Hmm. kelas B ya. Kelas B itu waktu masuk pertama mahasiswanya total 45. Saya masih ingat itu semester 1 45. Ya. Tapi menjelang semester 6 apa 5 itu tinggal 43 apa 41. Drop Ya, out. Nah, ya. ada yang nikah juga ya. Itu Nah, cowoknya hanya 9. tuh, 45 itu cowoknya hanya 9. Ya. Jurusan jadi wali bahasa songo di Inggris, sana ya. jurusan MIPA, matematika, biologi, fisika juga sama. Nah, kan itu 45 ya, dibagi dua. Kalau masuk kelas lab bahasa itu yang pakai headset gini ya, kan ada itu Hmm. lab bahasa ya. Itu dibagi dua, itu Ya. kelasnya 21 mahasiswa. Ya. Cowoknya hanya 3. Jadi kalau nggak masuk 2, sendiri dia. Tinggal-lingkup gini, nggak Jadi ada cowok satu. temennya. Nah, Nah, jadi itu ibaratnya cowok menang milih. Kamu pilih deh. Jadi berapa? 21 kurangi 3, berarti 18. Pilih itu 18 cewek mau yang mana. Kan gitu. hmm. Nah, Iya, tapi iya. cewek menang nolak. Jangan lupa. Tuh, Iya, menang nolak ya. Jadi cewek ini menang berhak untuk nolak. nolak. Oh iya, dia kekuatannya di situ. Lu boleh milih siapa aja tuh, 18 tuh, pilih deh gitu. Tapi situ menang. Tapi gue Ah, sorry gue nggak mau sama kamu kan gitu.
Ya, jadi Iya, iya, iya. cowok kalau ditolak bukan kiamat, cari yang Hmm. lain. Ditolak sekali Wajar dua tapi ya kali, kalau ditolak ya. iya. Soalnya Bang, ada yang ditolak dua kali, tiga kali, terus berhenti. Udahlah Pak, saya nggak coba lagi, nggak ikhtiar lagi. Nah, syukur Hmm. kalau dia ikhtiar di tempat lain, bukan ngaji jodoh. Tempat lain ya silakan, Ah, bagus lah. Tapi kalau di mana-mana dia ah. juga apa namanya ya apa tutup buku, aduh, ya gimana? Itu Hmm. namanya putus asa. Iya, iya. Ini juga menarik ya teman-teman tadi ya. Jadi cowok itu menangnya menang milih. Silahkan lu mau milih yang mana gitu. Tapi jangan lupa cewek juga punya hak prerogatif untuk menolak. Ya betul. Kamu boleh aja milih aku kata cewek, tapi saya juga punya hak untuk menolak. Jadi artinya kalau misalnya ditolak cewek, laki-laki ditolak cewek itu bau. So- sorry, puter-puter ya. Oke. Ulangi. Jadi kalau ditolak cewek gimana Bang? Ya wajar kalau laki-laki ditolak cewek tadi karena memang Oh itu iya. adalah eh, apa namanya diciptakan laki-laki itu untuk ditolak tadi bukan untuk diterima. Ya. Jadi Tapi kalau nggak tahu kebalikannya ya. gimana nih Bauki? Kalau kalau film-film sekarang nggak tahu saya, film yang baru-baru. Kalau zaman dulu ada film namanya Naga Bonar tahun 87 itu. Aduh, film tahun berapa ini? Milenial nggak ada yang lahir, Pak. Ya, film Naga Bonar tahun 87. Film zaman Nah, Belanda. ini Gen Z belum. Ini Gen Z sama Gen Alpha belum ada yang tahu tuh, Bang. Ya, itu Nah, awalnya dia ditolak itu sama si Kirana itu. Malah jijik lihat mukanya. Aku nggak sudi lihat mukanya. hmm, Ah, jijik aku. hmm. Ya, ya. Akhir-akhir karena sering nolong, sering bantuin, sering melindungi karena perang ya. Akhirnya tumbuh Hmm. cinta di situ, Jaila. Cinlok. Iya. Cinta kan ada perhatian dan waktu yang bersama dalam Iya. waktu yang lama ya. Ya karena si Naga Bonar itu tulus ya, walaupun caranya kasar. Dia kan orang pencopet, seorang berandalan, tapi Oh. ikut berjuang melawan Belanda. Hmm. Jauh banget ya, tahun 87. Tahun Belanda tahun 45 itu. Saya belum Aduh, kalau lahir sekarang juga. itu Bapak saya belum lahir juga itu 45 itu. kalau sekarang ikatan cinta, Bang, kayak gitu yang lagi trending sekarang ini. Film yang Nggak ortu pernah saya nonton. aja baru bertemu. Itu komentar dari Rara. Film yang orang tua Ya, saya aja baru ketemu katanya. Apalagi dia belum lahir. ayo Saya juga Rara. belum lahir itu. Rara ini Rara temen gimana yang Rara? lama nggak kontak ini. Nggak tahu dia saya. Update-nya gimana ya? Update dong statusnya. Status Ah, lajang, status sendiri apa sudah menikah apa-apa? Sudah tapi lama dulu nggak kontak ya, Rara. sama Mbak Oki dalam rangka ngaji jodoh nih, yang ketemunya Mbak Rara. Ya dulu saya ingat saya itu tanggal 29 Februari 2020 acara di Masjid 2020. Masjid Nuruzaman UNER ya. Satu bulan sebelum Oh, pandemi ya. ya. Jadi Nah sekarang itu udah setahun lebih ya. Rara ya, Rara ikut acara di situ kalau nggak salah. Mm-mm. Mm. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, tadi saya juga mau nanya nih, Mbak Oki, kalau sebaliknya gimana? Karena kan tadi nature-nya laki-laki itu adalah ditolak ya, yang punya Ya, hak untuk menolak diterima itu atau adalah perempuan. ditolak? Diterima, Nah, ditolak. nah, gimana kalau ternyata perempuannya kemudian yang ditolak? Ya, memang kodratnya wanita itu pemalu. Ya, Hmm. pemalu. Dia mengungkapkan rasa itu ya ditahan itu rasa. Maka kalau Anda punya keberanian seperti Bunda Khadijah, nah maka Anda harus mengirimkan utusan yang terpercaya dan lihai. Ya. Nah, Bunda Khadijah ini punya dua utusan untuk
mencari info lengkap dari Muhammad bin Abdullah. Ya. Hmm. Nah, karena Khadijah ini wanita terhormat dan pengusaha besar ya, banyak yang mau sama beliau walaupun janda, sudah 2 kali Hmm. janda, masih banyak yang mau sama beliau, tapi beliau tidak mudah gampang-gampang menerima pinangan dari warga Mekah waktu itu. Nah, Hmm. Bunda Khadijah mengirim 2 orang. Yang pertama namanya Maisaroh, laki ya, namanya Maisaroh, untuk menemani Nah, bisnisnya Muhammad bin Abdullah. Yang kedua mengirim utusan namanya Nafisa untuk hmm. mencari apa menjajaki dari sekedar hubungan bisnis menjadi hubungan rumah tangga. Hmm. Nah, walaupun sangat mungkin juga yang laki menolak kan begitu tadi Bang Nasir. Kalau perempuan ditolak gimana kan begitu. Ya, ya, ya. Nah, makanya jangan sampai penolakan itu langsung apa istilahnya? Langsung frontal kepada si perempuan karena perempuan pemalu. Maka Oh, gunakanlah jadi, utus hmm. ya. Jangan sampai wanita itu terluka terlalu parah, terlalu dalam karena ditolak. Jadi jangan sampai. Hmm. Wanita terlalu cantik, terlalu gemulai, anggun untuk ditolak, Bang. Itu permasalahannya di situ, Bang Oki. Jadi ketika tadi misalnya, ya kalau Bunda Khadijah ya siapa yang mau nolak dia gitu ya, malah orang ngantri mau jadi suaminya. Masalahnya kan sekarang Ya. ini jadi perempuan kemudian tadi tertolak gitu ya, yang disebutkan tadi sensitif dan lain sebagainya. Nah, ketika tertolak itu kemudian sakitnya tuh di mana-mana, bukan cuma di sini lagi. Akhirnya kemudian sampai pada fase yang sudah nggak berminat lagi untuk menuju ke pernikahan. Ya, paham saya pertanyaannya Bang Nasir ini. Arahnya kemana saya tahu. Ini Ada arah, orang-orang yang ada ini ada ini kiblatnya nih. orang-orang yang sulit move on kan begitu. Oke. Ya, eh, fitrahnya manusia kan berjalan ya, Hmm. berjalan kaki maksudnya, berjalan di atas 2 kaki ya. Kalau kepingin cepet kan kita lari ya, Hmm. ya Bang. Ya. Ya. Nah, suatu saat kaki kita kena duri, ya, tertancap duri. Ya. Padahal kita kepingin jalan. Hmm. Kalau kita kepingin jalan, terus kaki masih ada durinya, kira-kira gimana? Kalau kepingin jalan lagi, Ya durinya harus dicabut dong ya. Kalau enggak durinya ya dicabut. bakal sakit tuh. Ya, habis dicabut kita obati lukanya, ya kan ada lukanya tuh. Ya, Ya, ya. habis itu jalan lagi, kan begitu. Kan kita kepingin Hmm. jalan, bahkan Hmm. kita kepingin Atau lari ya kan. digendong. Siapa Hmm. yang mau gendong? Pakai Ya unta kalau kan atau pakai kuda gitu kan. Kan lagi di jalan tadi lagi musafir. jadi kalau mau jalan lagi, kalau mau menjalankan hidup lagi, lukanya Nah, disembuhkan dulu. Ya. oke. Kalau menganggap penolakan itu luka, kalau Hmm. menganggap putus atau mohon maaf ya, naudzubillah misalnya cerai itu apa Hmm. itu luka, Sebuah itu luka dalam trauma, kehidupan. ya. Hmm. Maka disembuhkan dulu, baru move on, baru berlari lagi, berjalan lagi. Kalau ada Hmm. yang bilang, kamu nggak taaruf lagi, kamu nggak usah lagi, saya masih trauma begini-begini. Ya udah, kamu masih menikmati duri di dalam di kakimu tadi, ya nikmatilah. Kamu Hmm. duduk-duduk atau rebahan ya nggak apa-apa. Kamu nggak mau jalan Hmm. kok, gitu kan begitu bang. Iya. Jadi artinya Karena itu pilihan ya. banyak juga. Oh iya, pilihan. Karena saya menemukan beberapa pengalaman teman-teman itu nggak bisa move on. Padahal keluarganya mendorong untuk ikhtiar ta'aruf bersama kami dengan si Dodo. Ada yang Hmm. bapaknya yang hubungi kami, ada yang ibunya, ada yang adiknya, ada yang kakaknya, semua. Ada temannya, tantenya, Hmm. omnya itu semua hubungi saya begini-begini. Tapi yang bersangkutan itu nggak greget, nggak Enjoy. apa, ya.
Ya begitulah. Si- Santai. Ya Santuy. saya bilang Santuy. ke saya bilang ke si utusan itu, utusannya masing-masing itu, saya bilang jangan Ah, dipaksa, jangan dipaksa. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau bergerak, tidak ingin bergerak, ya sudah. Kita hanya bisa mendoakan, memberi semangat, memberi masukan. Kalau perlu Iya. kita tuntun, ya. Kalau kakinya masih sakit, kepingin jalan kita tuntun, nggak apa-apa. Kita Tadi mau kok digendong maksud nuntun. saya. Ya nggak gendong juga lah, nuntun lah minimal. Siapa yang mau gendong saya berat sekian sudah tua. Timothy, Tolip Timothy ngirimkan emot Oh, smile ini ya. Terima kasih sudah berkomentar. Bang Oki, artinya kalau dari pihak laki-laki tadi upaya atau usaha itu adalah ibadah, tadi berkali-kali gagal berarti berkali-kali ibadah. Kalau perempuan tadi yang dia tertolak, kemudian juga itu adalah duri dan upaya untuk move on dari rasa sakit itu berarti adalah bagian ibadah juga. iya. Jadi ya kayak kita sakit perut lah. Kalau Anda sakit apa minum obat, obat nggak mempan ke dokter, dokter satu nggak bisa ke dokter yang lain, dokter yang ini nggak bisa, dokter spesialis sampai ketemu yang bisa kan begitu. Sama dengan calon ini nggak nyambung, dengan lewat ustadz ini dibantu ustadz ini belum ada hasil, ustadz itu belum ada, dibantu sepupu ini, kakak ini paman itu semua. Nah, makanya saya kemarin diskusi dengan ustadz namanya Ansori dari dulu KUA Krian Sidoarjo. Hmm. Sekarang pindah ke KUA yang lain saya lupa. Itu saya tanya Ustadz, sebenarnya saya tadi di Google bisa, cuman saya kepingin kontak beliau lah. Saya tanya Ustadz, Hmm. urutan wali untuk wali nikah gimana Ustadz? Gitu. Hmm. Nah, urutannya ini jangan sampai nggak boleh loncat. Ini saya baca. Oh. Urutan wali ya, tertib wali urutan ayah nggak boleh melangkai, Uh-huh. ayah, kakek, buyut, atasnya buyut. Kalau nggak ada Atas dulu baru, ya, ya baru ke kalau bawah. nggak ada semua baru saudara sekandung seayah seibu, saudara seayah, Oke. saudara ayah, anak laki saudara kandung dari ayah. Oh, banyak pokoknya ini kan urutan wali kan begitu ya. Ya. Saya tanya ke teman-teman perempuan ini peserta ngaji contoh, dari nama-nama yang tadi itu manakah yang sudah Anda silaturahim dengan mereka? Iya kan? Loh iya, Dari wali sekian itu banyak kan wali itu ya. iya, kalau wali itu nggak berperan nggak bisa, maka wali yang berikutnya. Ayah tidak mampu misalnya nggak ini, kakek udah nggak ada, wah udah saudara kandung seayah seibu, saudara Iya, iya. seayah, saudaranya ayah, nah, kan cari semua itu. Oh, Nah saya itu pahami. kalau Anda tidak mengoptimalisasi keluarga besar itu, terus Anda minta tolong orang lain, bukankah kita berpikir terbalik-balik kan begitu? Ya orang lain bisalah membantu ya kan. Orang lain Iya, teman iya. kerja, teman kuliah, dosen, ustadz, bagus lah. Tapi yang ini juga harus kita upayakan. Karena ini wali. Wali tidak hanya menyampaikan ijab kabul kan begitu. Tapi sebelum ijab kabul itu, apakah wali udah kenal si mempelai laki sebelumnya? Udah kenal keluarganya, udah kenal kesehariannya, oh kan begitu. Dari dari hulu ke hilir, hilir ke hulu udah diarungi sungainya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi jangan ke ngaji jodoh dulu kalau belum ke wali. Iya, atau Ke wali dulu. sama-sama nggak apa-apa, Oh, sama-sama. sama-sama. Ya, ibaratnya mana yang umpannya kena duluan kan begitu. Oh, jaringnya harus ditebar banyak-banyak ya. Karena tadi wali Betul. itu bukan hanya menikahkan, tapi wali juga menyanyikan lagu. Jadi wali tidak hanya membacakan ijab ya, Ijab. ijab ya bang. Ya, Ya, wali ijab. tidak hanya mengucapkan ijab, tapi wali juga harus mengenal si pria sebelum ijab. Harus mengenal keluarga Oke. pria sebelum ijab.
Bahkan wali juga bergaul erat, paham betul dengan si mempelai pria. Nah, walinya banyak kita. Kalau Ini mau diurut cari di Google itu. Wali nikah urutannya gimana? Oh, banyak itu. wali murid juga boleh ya, wali siswa. Kayak kemarin yang kasus, bukan kasus ya, ceritanya tamu kita bulan yang lalu di rumah yang sebelumnya, itu kan Bang Arfan cerita calon mertuanya benar-benar apa namanya diulik, di apa dicari tahu sedalam mungkin tentang calon menantu ini ya, sisi wali gitu, karena ini akan menjadi nanti pengganti dia untuk anaknya, untuk anak perempuannya. Jadi teman-teman, saya punya apa namanya insight yang menarik atau uh, penting dari penjelasan Bang Oki tadi adalah banyak kita punya banyak wali nih kalau yang perempuan ya. Udah nggak wali-wali itu didatengin nih? Insya Allah mereka nggak bakalan Betul. menjerumuskan kita gitu ya. Insya Allah Oh, mereka nggak bakalan pasti. menjerumuskan kita kepada orang yang mungkin tidak baik. Jadi kalau sekarang mungkin merasa stuck, nggak ada circle, nggak ada hubungan, susah nyari calon, cobalah hubungin wali-wali Anda tadi, dari ayah ke atas, ke atas, ke atas, ke bawah, ke samping dari itu. Kalau belum ketemu juga, ngaji jodoh. Ya, saya pernah buat semacam story di WhatsApp ya. Nah, Itu di antara peran wali itu saya membuat 4 poin. Kalau mau dijabarkan sebenarnya bisa banyak, tapi saya bukan ahli fikih lah, jadi saya batasi 4 saja. Di antara peran wali nikah adalah satu, mengenali si pria calon manten, kenal. hmm, Yang kedua, menyeleksi pria yang mau serius dengan si wanita oke. perwalian. Nah, Yang ketiga, menikahkan. Yang keempat, uh, memberi masukan yang baik kepada sejoli ini pada uh, saat pranikah maupun pasca nikah nantinya. oke, oke, Oh, oke. kan namanya rumah tangga kan tidak selalu mulus, tidak selalu dengan tawa dan senyum. Kadang-kadang kan ada tangis, ada cemberut. Nah, di saat jalan itu berlubang, jalan itu tidak rata, nah kita butuh ini masukan-masukan, butuh dari wali yang dulu kita bantu nikah itu siapa. Nah, itu. Hakam kalau dalam bahasa Al-Qurannya hakam. Kalau terjadi sesuatu, pilihlah hakam. Ya, hakam ya Bang ya. Entah kumu hakam ya, oke. Ya, Iya. ini udah jam 9 ya, teman-teman. Masya Allah nggak terasa. Jadi artinya kalau nikah itu adalah ibadah sepanjang hidup, maka proses menuju pernikahan, upaya teman-teman tadi untuk mencari jodoh ataupun juga ngirim biodata, nyari ilmunya dan sebagainya itu bagian dari ibadah. Yang tentu kalau kita sebagai umat Islam percaya ada pahala, ada dosa, artinya itu juga merupakan bagian dari pahala. Semakin sering Iya, dari berupaya, semakin banyak juga pahala yang didapatkan. iya. Oke. Ya, kalau saya masukkan buat teman-teman pria, ya ditolak itu, ya itu garam. Nah, nanti kita nyari gulanya. Kalau diterima berarti dapat gula. Nah, kalau sudah dapat gula, rasa garam itu Nah, hilang. Lupa kita sama rasa garam itu. Karena hmm, nikmat sekali gitu. Nah, khusus untuk hmm, teman-teman perempuan, ya, eh, coba cek di Google urutan wali nikah itu siapa. Dan hmm. sudahkah kita menyapa beliau-beliau itu? Kalau tidak silaturahim, oke lah menyapa. Karena ada yang walinya itu jauh di Barabai, di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, di Samarinda, kita di Jawa, Nah, wali-wali kita banyak di Kalimantan kan. Nah, kalau jauh berarti kita sapa. Seberapa sering kita hmm. sapa? Nah, video call atau telepon, gimana Om, di mana Pak Le, Pak D, kan gitu. Insya Allah saya tanggal 17 November nganter ayah saya jadi wali Bang, ke Semarang, 17 Oh, November. Ya, 17 jadi November. ya ayah saya punya adik laki-laki, ya itu sudah meninggal 2012 kalau nggak 11. Nah itu masih ada Hmm, anak gadisnya satu usia 31 kalau nggak salah sekarang. Nah itu ya hmm, walinya ya ayah saya kan saudara ayah karena saudara
sekandung nggak, saudara kandung laki-laki nggak ada, kakek apalagi nggak ada. Nah ini saudara ayah. Nah Hmm. ayah saya yang antar. Jadi saya mendampingi wali nikah besok 17 Hmm. November di Semarang, insya Allah. Ya. Semoga lancar ya dan nggak ketemu pemeriksaan tes PCR. Naik mobil aja lah nanti. Oke. Ini ada komentar terakhir dari Edis Haryanto. Jaya. Assalamualaikum. Maaf. Oh, kan. Edis Jaya. Keren Edi Haryanto. Saya dulu waktu nikah walinya paman istri saya yang jauh di luar Jawa. Komunikasi hanya via surat karena belum ada WA, HP juga jarang yang punya. Ya karena ini berarti pasangan tahun 90-an kayaknya ini ya. Nah, karena masih menggunakan surat. Nah, tahun 2000-an awal gitu. Oke. Pak Edis, 2000-an terima awal kasih ya. nih. Ya. Pak Oki, ini kan juga kita mau ngasih kejutan nih buat teman-teman ya, mau ngasih door prize. Boleh dong Apa dipilihin door satu prize-nya? dari pertanyaan. Door prize-nya adalah saldo link aja. Ya, yang tadi Dipilihin minta dong doa tadi itu kita, yang minta doa itu satu. Berapa door prize-nya? yang Satu aja. satu aja. Yang minta doa ada 2 orang loh, Altop sama Mirza Gulam tadi. Alto belum ada calonnya kayaknya, kita tahu lah. Yang udah punya calon tapi masih berusaha itu tadi siapa namanya tadi? Yang mana? Yang Mirza. Mirza ya, ya Mirza. Ya, oke. Berarti yang Sudah mendapatkan berjuang dia. Dia sedang kejutan ya. berjuang. Ya, dia sedang berjuang, kita bantulah. Kasih hadiah Siap. biar semangat. Alhamdulillah semangat ya, Mas Mirza Jika Gulam Ahmad. jika berhasil, alhamdulillah. Jika belum berhasil atau tidak berhasil dengan calon satu ini, usaha lagi, semangat begitu. Ya, lagi dan lagi. Jadi nanti silakan ngubungin admin ya, ngubungin Suara Muslim bisa di DM untuk mendapatkan pulsa. Mantap. Sip. Bukan pulsa sih. Apa Itu itu? apa sih namanya kalau link aja itu namanya apa? Saldo, sorry, bukan pulsa saldo ya. Oh, dapat Saldo link saldo aja. ya. Silakan bisa menghubungi admin Suara Muslim, Mas Mirza Gulam Ahmad ya, untuk mendapatkan kejutan saldo link aja dari Suara Muslim. Mbak Oki, terima kasih Asik. sudah berbagi malam Oke. hari ini. Semoga sehat selalu. Oke. Amin. Dan Ketemu lagi kapan? Bulan kesempatan sebulan yang akan datang. Bulan depan ya? Iya, kayaknya masih di Semarang Kalau di ya. November tuh. Oh ya, kan November, 17 November kan hari Rabu kalau nggak Kamis. Rabu. Kita kan Sabtu acaranya. Baik. Ya, udah pulang lah. Ya. Teman-teman juga terima kasih ya yang dari awal sampai sekarang 1 jam setia di Bisik Jodoh edisi perdana. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di edisi-edisi lainnya dan juga di program-program yang lain juga akan kami hadirkan di live Instagram. Ada yang siang, ada yang sore, juga ada yang malam. Jadi stay tune terus di Instagram Radio Suara Muslim dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.